Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Jika ada hal lain, itu memang rencanaku, tapi dia sangat istimewa. Secercah kejutan terpancar di mata selir iblis api segar. Bagaimana mungkin kau jatuh cinta padanya hanya setelah satu jabat tangan? Ye Beijing mengangkat alisnya sedikit, dan selir iblis memiringkan kepalanya. Wajahnya yang seperti boneka porselen memperlihatkan sepasang mata yang lebar. Ia melirik Ye Beijing dan tiba-tiba tersenyum. Aku belum pernah mencintai siapapun seumur hidupku. Aku juga tidak tahu bagaimana mencintai seseorang. Yang kulakukan dalam hidup ini hanyalah mengejar api, mencari api, dan melahap api. Namun sejak aku memiliki kecantikan abadi, tubuhku tak pernah berhenti merasakan sakitnya api. Namun ia secara mengejutkan mampu menghilangkan rasa sakit itu dari tubuhku untuk sementara waktu. Selir iblis api segar berkata, Ye Beizong tidak sedang jatuh cinta, melainkan terkejut. Rasa hormat tak berguna. Cepat atau lambat, kau akan tenggelam. Apa yang kau kagumi pada awalnya akan menuntun pada cinta yang mendalam, bahkan sampai mengorbankan nyawamu sendiri. Aku sudah sering melihat kalian seperti ini. Ye Beijing melambaikan tangannya dan tidak berkata apa-apa lagi, seolah memberitahu selir iblis api segar bahwa ia tak tertolong lagi. Pada saat ini, tatapan selir iblis api segar menyapu sekeliling, tiba-tiba tertuju pada Qi Xiaoyun. Qi Xiaoyun bergidik. Awalnya, ia yang merampok seseorang, tetapi sekarang ia menjadi korban. Matanya dipenuhi ketakutan. Baiklah, kau sudah mengambil salah satu apiku. Api yang lain bukanlah asal yang sebenarnya. Percuma kau mengambilnya. Qi Xiaoyun telah menderita kerugian besar kali ini. Bagi yang belum tahu, mereka yang tidak memahami cara kerja api, mereka akan mengira ia memiliki 5 api asal secara bersamaan. Kenyataannya, tanpa kemampuan untuk mengendalikan keseimbangan 5 api asal di dalam tubuhnya, seperti Xiaoyan dan selir iblis api segar, ia tidak mungkin memiliki kelimanya secara bersamaan. Jadi, hanya 1 dari 5 api itu yang nyata, 4 lainnya kemungkinan digunakan untuk menakut-nakuti orang. Siapa sangka satu-satunya yang asli akan direnggut oleh selir iblis api segar. Qi Xiaoyun merasakan sakit yang teramat dalam di hatinya, seolah tertusuk ribuan jarum. Apa yang bisa ia lakukan sekarang? Bertarung sampai mati. Ayolah. Qi Xiaoyun tahu bahwa meskipun ia bertarung sampai mati, ia hanya akan mempertaruhkan nyawanya. Pada akhirnya, ia tidak mendapatkan apa-apa dan harus mati di sini. Untungnya, tatapan selir iblis api segar terpaku sejenak sebelum akhirnya mengalihkan pandangan. Ia tentu saja tahu, 4 api Qi Xiaoyun yang tersisa tidak ada nilainya. Qi Xiaoyun menghela napas lega, namun juga merasa gelisah. Ia merasa seperti diremehkan, seolah-olah telah dimakan dan dibuang. Ia belum bisa pergi, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tak terduga. Bagaimana jika orang lain datang untuk merebut api itu? Bagaimana jika selir iblis api segar ini tiba-tiba mati, dan 1 atau 2 hati api ditempatkan di antara mereka? Aku akan puas hanya dengan 1 atau 2. Bibir Qi Xiaoyun mengerucut tanpa sadar saat ia memikirkannya. Rasanya ini benar-benar bisa terjadi, dan itu membuatnya enggan untuk pergi, karena ia tak bisa melepaskan hati api yang seharusnya menjadi miliknya. Sedangkan King Teng dan yang lainnya, mereka menunggu kedatangan Xiaoyan. Jika Xiaoyan benar-benar bisa memenangkan hatinya, keinginan terbesarnya adalah menambahkan seorang anggota ke Paviliun 9 Pil Emas Mendalam. Individu sekuat itu, yang memiliki banyak hati api dan memiliki kekuatan jiwa alam void, tampaknya tak tertandingi oleh pihak lain. Merekrutnya akan menjadi hadiah yang luar biasa. Bang, bang, bang. Gelembung darah muncul di tubuh Xiaoyan. Dagingnya, yang tampaknya meregang hingga batasnya, terus-menerus diledakkan dengan lubang-lubang berdarah. Wujudnya telah tumbuh hingga jutaan kaki, kekuatan fisiknya mencapai puncaknya. Bagi klon jiwa cermin tulang, selama tubuhnya tetap utuh, ini akan dianggap sebagai fusi sempurna dari fragmen-fragmennya. Bahkan tubuh aslinya, dengan 9 hati, tidak mampu menahan kekuatan penghancur yang begitu murni. Xiaoyan telah melangkah 50 langkah, sudah menempuh setengah jarak di dalam badai api dengan kekuatan fisik semata. Namun, kekuatannya berlipat ganda seiring ia maju. Xiaoyan merasakan sebuah tekad dalam dirinya, tekad yang ingin menghancurkannya.
Saat ini, ia merasa seperti batu yang terperangkap dalam arus deras. Meskipun kekuatannya luar biasa, pada akhirnya batu itu akan tersapu oleh kekuatan dahsyat itu. Ia harus berenang melawan arus, menahan kekuatan penghancur ini. Sungguh luar biasa ia bisa mencapai prestasi seperti itu hanya dengan kekuatan fisik. Api ini luar biasa, dapat dicapai oleh manusia. Tanpa fisik yang benar-benar tangguh, tahap ini mustahil untuk diatasi. Xianhuo Yaofei berbicara tentang api ini, tetapi ia belum berhasil. Sebelum Xiaoyan sempat berhenti, tubuhnya meledak, darah emasnya langsung musnah dalam badai api. Wujud sejati yang luar biasa ini, roh primordial Xiaoyan, telah terungkap ketika klonnya menembus cermin tulang, memadatkan tubuh setinggi jutaan kaki ini menjadi ukuran normal. Sosok agung dan besar itu menyusut hingga ukuran biasa dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, namun ki dan darahnya tetap lebih kuat. Rambutnya bergetar bagai angin sepoi-sepoi, dan otot-ototnya secara otomatis memadat ke kondisi paling sempurna, setiap inci dipenuhi kekuatan yang mengerikan. Xiaoyan maju beberapa langkah, lalu, dengan menggunakan kekuatan fisiknya, melangkah puluhan langkah lagi, semakin mendekat ke pusat kekuatan. Hanya kekuatan fisikku yang mampu melawan hukum kehancuran, kata Xiaoyan, perlahan beradaptasi dengan kekuatan penghancur ini. Tentu saja, ia juga memanfaatkan vitalitas simbiosis untuk mengisi kembali energinya. Tepat saat Xiaoyan melangkah ke 70, seberkas energi tiba-tiba melayang dari badai api yang kacau, kekuatan yang sama sekali berbeda dari api. Rasa krisis tiba-tiba menyelimutinya. Xiaoyan segera menggunakan 7 sumber energinya untuk membantu tubuhnya, menyerap api dan berubah menjadi wujud secepat kilat. Energi itu kemudian menyebar dengan cepat, seketika melewati Xiaoyan seperti jaring sutra. Seketika, tubuh Xiaoyan tiba-tiba menegang, dan darah keemasan terus-menerus meledak di sekujur tubuhnya, memperlihatkan tulang-tulang keemasannya dan bahkan organ-organ dalamnya. Daging dan darah Xiaoyan seakan hancur total. Ia langsung kehilangan kekuatannya dan tersapu mundur oleh badai, hanya beberapa langkah dari pusatnya. Saat itu juga, Xiaoyan kembali ke posisi semula, di luar badai api. Tubuh Xiaoyan begitu kuat sehingga daging dan darahnya yang hancur seketika pulih seperti akar teratai yang patah. Apakah ini api pemusnahan yang sesungguhnya? Keyakinan Xiaoyan tidak hancur oleh serangan ini, sebaliknya, terasa seperti sebuah tantangan. Pertempuran meletus sepenuhnya. Setelah hampir pulih, Xiaoyan terjun langsung ke dalam badai api sekali lagi. Sebagian besar dari mereka yang telah memasuki zona misterius ini, merasakan terkurasnya vitalitas, mulai mengungsi. Vitalitas yang dapat ditarik Xiaoyan dari kekuatan simbiosis akan berkurang. Jika ia tidak dapat pulih melalui vitalitas, itu akan merugikan Xiaoyan, tetapi saat ini, ia tidak terlalu khawatir. Dan meskipun vitalitas tidak terbatas pada makhluk hidup, kekosongan itu juga memiliki vitalitas untuk menyerang Xiaoyan. Ia hanya perlu memasuki inti dan mendapatkan api pemusnah. Dengan upaya lain, Xiaoyan mencapai lokasi yang hampir identik, di mana api yang mampu menghancurkan tubuhnya seketika muncul. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.